Pemirsa, senang sekali saya Veronica Muniaga bisa menjumpai Anda dalam program khusus Berita 1 TV, Super Mentor. Sebuah program yang menampilkan perjalanan hidup dan pemikiran para tokoh yang tentunya bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan dalam Super Mentor edisi kali ini, kami menampilkan negarawan asal Timor Leste, Sanana Gusmao. Kenegarawanannya menjadi tonggak penting dalam rekonsiliasi hubungan Indonesia-Timor Leste pasca jajak pendapat. Dipandu mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal, kita simak perjalanan hidup Sanana dan perkenalannya dengan petinggi militer Indonesia hingga akhirnya menjadi presiden pertama Timor Leste. Pemirsa, inilah Super Mentor. Kairala Sanana Gusmao, pemimpin legendaris Timor Leste, memulai karirnya sebagai wartawan dan pemain sepak bola. Saat konflik Timor Timur, Sanana menjadi gerilyawan dan kemudian memimpin Valintil. Ia lalu ditangkap pada tahun 1992 dan ditahan di Jakarta selama 7 tahun. Selama penahanannya, Sanana menjadi sorotan dunia internasional dan kekuatan politiknya di Timor Timur terus meningkat, terutama menjelang dan sesudah jajak pendapat tahun 1999. Ketika Timor Leste resmi menjadi negara pada 2002, setelah 2 tahun di bawah administrasi transisi PBB, Sanana Gusmao terpilih menjadi Presiden Timor Leste pertama, dan pada 2007 ia berganti jabatan dan terpilih menjadi Perdana Menteri. Pada tahun 2006, krisis politik dan keamanan mengguncang Timor Leste. Kepemimpinan Sanana Gusmao menjadi salah satu faktor peredamnya. Sanana Gusmao adalah pemimpin Timor Leste yang paling gencar membina hubungan baik dengan Indonesia. Ia secara khusus mengundang Presiden Megawati ke upacara kemerdekaan Timor Leste bulan Mei 2012. Ia menjalin hubungan erat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste yang bertugas mencari titik terang pelanggaran HAM dan kerusuhan yang terjadi ketika jajak pendapat. Awal 2015, Sanana membuat kejutan dengan turun dari jabatan Perdana Menteri. Hingga kini, Sanana tetap dicintai rakyatnya dan tetap dihormati di dunia internasional. Sanana meninggalkan jabatan Perdana Menteri tetap dengan reputasi yang terhormat dan cemerlang. Apa pandangan hidupnya? Apa resep kepemimpinannya? Mari kita dengarkan Kairala Sanana Gusmao. Baik, terima kasih. Pak Sanana Gusmao, ini Bapak berdiri di sini, duduk di sini dalam suasana yang sangat khusus karena 3 tokoh yang berbicara sebelumnya adalah teman Bapak, ya, Pak Tri Sutrisno, Pak Habibie, dan Pak SBY. Dan Bapak juga cerita yang menakjubkan karena dari musuh menjadi sahabat, dari pemain sepak bola dan wartawan menjadi presiden, dari anak desa menjadi tokoh internasional itu. Dari muda Bapak sudah merasa ada yang spesial atau mudanya biasa-biasa aja dan kemudian baru menonjol? Sebenarnya masa remajaku itu setelah Perang Dunia Kedua sulit sekali. Dan kita, apa yang saya bisa bilang, bahwa kita nggak punya dream, kita biasa-biasa aja. Dan ya, kalau ada yang bisa percaya pada fate, saya kira dalam kehidupan saya ini, fate saya itu berubah dalam waktu tertentu. Saya juga dengar cerita dari Pak Tri Sutrisno, waktu itu Panglima, bertemu dengan Pak Sanana setelah ditangkap. Dan Pak Tri komentarnya waktu itu bahwa Bapak duduk dengan beliau dengan sangat hormat, tapi juga sangat percaya diri dan menyampaikan pandangan-pandangan politik Bapak juga dengan tenang, ya. Dan bisa diceritakan mengenai momen ketemu Pak Panglima TNI waktu itu, Pak Tri Sutrisno? Petri masuk,
saya nggak bisa menjabat tangan karena diborgol. Tetapi cara bagaimana Petri bicara kepada saya membuat saya juga merasa confident untuk menyampaikan apa saja yang saya mikir dan berbuat. Dan waktu beliau bilang lepaskan borgolnya dan saya di penteri rumah bilang, oh, beliau minta untuk, saya merasa, saya bilang orang ini orang manusia. Kita adakan riset waktu itu mengenai Bapak sewaktu ditangkap di Dili. Kalimat pertama yang keluar dari Bapak ketika menghadapi moncong senjata waktu itu, ya kan? Kalimat Bapak adalah jangan lukai pemilik rumah ini, jangan lukai rakyat. Saya Sanana Gusmao, saya yang bertanggung jawab atas semua ini. Itu menurut saya suatu sikap yang kesatria, ya, honorable, ya. Mungkin bisa tepuk tangan tuh kalau mendengar itu. Ya. Bisa ceritakan mengenai hal itu. Bukan unik karena tadi Pak Susilo juga sudah bilang seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas segalanya. Saya nggak bisa keluar dari sana atau dibawa dari sana dengan pikiran bahwa mereka akan menderita. Ya. Saya catat itu Pak, pada saat di mana justru nyawa Bapak yang terancam, Bapak justru memikirkan nasib dan nyawa orang lain gitu ya. Jadi itu suatu hal yang menurut saya honorable ya. Pemirsa, Super Mentor akan kembali bersama Sanana Gusmao yang bercerita tentang kunci sukses sebagai pemimpin. Selengkapnya sesaat lagi. Bapak bicara mengenai kepemimpinan, menurut Bapak kan sudah jadi mungkin pemimpin ke-11an sepak bola, pemimpin di hutan ya, gerilya, kemudian pemimpin politik, pemimpin negara. Tapi apa Pak kira-kira kunci dari ilmu kepemimpinan Bapak itu ya? Tadi kan kita lihat Bapak setelah 15 tahun referendum di Timur Timur sampai sekarang Bapak masih sangat dicintai oleh rakyat ya. Dan dalam konflik politik yang ada itu Bapak tetap berada di atas konflik politik. Apa rahasia dari kepemimpinan menurut Bapak? Saya kira tanggung jawab, disiplin kerja, memberi contoh yang baik, konsisten dalam pikiran dan perbuatan, dan jangan memikirkan diri sebagai orang lain. Kita berasal dari desa, dari pemimpin juga kita harus berpikir sebagai orang berasal dari mana. Jangan pikir bahwa itu hanya karena dapat satu posisi ini sudah jadi star gitu. Tetapi bertanggung jawab, konsisten, beri contoh yang baik dengan kerja, sacrifice, harus memikirkan tentang kepentingan umum, bukan kepentingan sendiri dan kepentingan golongan atau grup-grup. Ini yang bikin kita bisa dipercayakan. Gitu. Setelah masa konflik yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, bagi Timor Leste dan juga bagi Indonesia, kita sekarang adalah sahabat terbaik di kawasan. Dan Bapak menjadi seorang pendekar rekonsiliasi dengan Bapak SBY. Ya. Kenapa Pak? Kenapa Bapak begitu mendorong rekonsiliasi? Ya, dengan masa lalu yang begitu banyak darah, konflik, dan lain sebagainya. Kita harap
suatu waktu anak muda, anak kecil jangan dibimbing hatred. Kalau saja kita bikin sesuatu yang baik bagi satu orang, kita jangan pikirkan bahwa dia akan beri kembali. Tetapi suatu saat kita akan merasakan. Dari Indonesia, Pak Susilo Bambang Yudhoyono 2001 pernah panggil saya, bilang atas nama militer Indonesia yang berperan di Timor Leste, atas nama pemerintah Indonesia karena waktu itu Menko Polkam, kita minta kamu harus menjadi presiden 5 tahun untuk kita bisa kerjasama. Oleh karena itu, ini bukan dari satu sisi, harus ada dua sisi yang bisa menemukan. Oleh karena itu, apa yang saya bikin ini hanya half of all the process. Another half belongs to Indonesia. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana Bapak menghadapi kebencian terhadap Bapak? Apa Bapak melawan, bersabar, atau bermanuver? Bagaimana? How does a leader deal with those who hate you? Kalau dalam kata-kata yang indah, tadi Pak Susilo sudah. Tapi dengan kata-kata preman, kita bilang biarkan saja. Biarkan saja. Sekali lagi kalau ada yang mau lihat, ya satu lagi. Nah, luar biasa. Saya ingat Bapak waktu Pak SBY terakhir ke Timor Leste mau pamitan gitu. Saya nggak ikut waktu itu, tapi saya dengar cerita Bapak sendiri yang menjadi dalang atau sutradari dari segala aspek kunjungan itu. Because you wanted the visit, the farewell to be as perfect as possible. Dan Pak SBY cerita waktu kembali bahwa dalam pertemuan dengan Pak Sanana itu, Pak Sanana, mohon maaf sampai menangis ya, dan sampai orang-orang yang mendampingi itu mereka keluar dan membiarkan Pak Sanana dengan Pak SBY itu berdua saja gitu ya, sebagai dua sahabat yang sudah 10 tahun menjalin hubungan baik. Ini apa yang terjadi waktu itu? Kenapa Bapak begitu emosional malam itu? Kadang-kadang anak muda, kalau kehilangan ini, ya, kalau sepeda motor rusak, kami yang sudah tua, kalau menyanyi, itu suatu perasaan yang dari lama kita memperkuat. Dan deep sekali, deep itu bahasa bagaimana, deep. Dalam sekali. Ini bukan masalah relasi atau hubungan saya dengan Pak Susilo. Pak Susilo, Pak SBY, sorry, Susilo ada banyak, SBY hanya satu. Bukan Sanana, SBY. SBY mewakili, tadi bilang, 250 juta. Walaupun saya mewakili 1 juta, ya 100 juga, bukan 100, 200 kan? 100 itu 200. 200 Indonesia. 240 juta. 250 juta. Saya walaupun kecil mewakili juga
suatu rakyat 1.100.000. Tetapi perwakilannya ini yang deep, ini yang bikin deepnya hubungan. Dan bukan easy, bukan gampang. Saya masih ingat bahwa saya membawa hasil komisi kebenaran kami ke Sekjen PBB Kofi Annan. Saya bawa ke Geneva Human Rights untuk bilang bahwa ini sudah kami kasih tahu, kami tidak bersembunyi, membunyikan, Menyimpannya, menguburnya. bukan, sembunyi fakta-fakta. Oh, tidak menyembunyikan fakta-fakta. Menyembunyikan fakta-fakta inilah hanya di sini aja. Dan waktu saya ke sana, ke New York dan Geneva, sudah ada rencana saya akan lewat Jakarta untuk bicara dengan Pak Zuhai. DPR bilang, wah ini kenapa ini gitu. Ini semua tantangan pada Pak Zuhai, tantangan pada saya juga. Semua ini, semua aspek yang pahit dan sweet kalau ada, dan itu semua ini yang waktu ke sana untuk berpamit semuanya kembali dan ini yang bikin kita merasa emosional gitu, emosional dan Jadi merasa senasib seperjuangan ya. Di sini ada Pak Habibie. Ya, sebagaimana ketahui, apa yang mau Bapak sampaikan ke Pak Habibie? enggak. Ini tadi tanya tentang ini, tentang itu lagi, tapi tanpa courage dari Pak Habibie atas nama Republik Indonesia diberi opsi kedua pada kami. Sekarang ini saya jual es di Tebet. Es batu. Oleh karena itu, courage. Walaupun semua kalangan waktu itu bilang, kok kenapa kita besar ini, itu kecil, itu kenapa kita courage. Tahu bahwa ini adalah sesuatu yang akan benefit Indonesia dan yang lain. Dalam prinsip, dalam value, international value itu semua. Ada lagi satu, courage untuk menerima kedatangan international force sana. Oleh karena itu, waktu kecil sekali, bukan kecil, pendek sekali, tetapi selain keputusan-keputusan tentang Indonesia dalam reformasi, bagi kami juga. Dan ini perlu courage, perlu keyakinan, perlu prinsip. Oleh karena itu, ya, bukan saya. Kami berempat ini, ada yang cerita begini, ada cerita begini, tapi sama. Apa yang kita anak muda bisa ambil, itu sama. Dengan kata lain, dengan situasi lain, dengan cerita lain, tapi sama aja. Mau achieve sesuatu, harus ada keyakinan, harus ada kemauan, kerja keras, sacrifice, itu semua. Dan saya harap kalian semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua, dream yang tiap
orang adat punya bisa menjadi kenyataan. Kenyataan untuk diri sendiri, kenyataan untuk perbaikan bangsa, dan lebih luas untuk dunia yang lebih bagus. Bapak kan seharusnya selesai 2017 sebagai Perdana Menteri. Tapi tahun ini bulan Februari, Bapak tanpa dipaksa siapapun, tanpa ada masalah apapun, Bapak secara sukarela turun dan kemudian bahkan yang menggantikan Bapak adalah dari oposisi ya, Pak Rui Araujo. Ini apa ceritanya nih Pak? Kami dari generasi tua, kami pikir bahwa lebih baik waktu kita masih bisa berpikir, waktu kita masih bisa memberi pendapat, lebih baik kita mempersiapkan generasi baru, lebih baik kita membawa generasi baru untuk melihat the future, jangka panjang, punya visi, dan dari visi itu bisa melihat misinya sendiri dengan misi yang lain-lain supaya membawa bangsa untuk pembangunan yang real. Terima kasih. Karena waktu sudah up, apakah ada final message? Masih 3 menit dari... Silakan saya mengundang Pak Sanana kalau ada pesan baik untuk bangsa Indonesia maupun Timor Leste. Ya, kita berada di suatu zaman yang sulit di dunia. Zaman sulit karena ekstremisme, zaman sulit karena intoleransi, kemusuhan, itu semua. Oleh karena itu, walaupun di dunia global atau di zaman globalisasi ini kita lebih dekat sekarang, kita, bukan saya, tapi kita lebih dekat dengan orang di Amerika, orang di Brazil, orang di Afrika, hanya kadang-kadang kita dijajah oleh sosial media, dijajah oleh teknologi, dan kita bukan lagi kita sendiri. Oleh karena itu, minta kepada generasi baru juga semua untuk melihat dunia, dari dunia melihat Indonesia, melihat Timor Leste, supaya kita bilang, kita kemana? Tadi yang bapak-bapak yang duluan sudah bilang, kita kemana? Dan inisiatif ini saya salut sekali. Lagi, bagus sekali. Inisiatif ini untuk memberi inspirasi. Bukan hanya inspirasi, memberi kesempatan untuk kalian semua, lebih anak muda, untuk memikirkan, each one of you, young generation, you must put in your mind that you can change the world. Terima kasih Pak. Let's give a big hand untuk Pak Sanana Gusmao.
Well done.